Silakan. Makasih. Izin share screen terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ini Wahyu Nurhayati, auditor ahli media di Perpustakaan Nasional, yang kebetulan juga memperoleh penugasan sebagai koordinator substansi auditor. Pada pertemuan pagi hari ini, saya mewakili Pak Inspektur karena beliau sedang mengikuti diklat CGAE. CGAE itu di mana bahwa seorang inspektur yang berasal bukan dari keauditorian, jadi non-auditor itu memang harus melakukan sertifikasi terlebih dahulu. Jadi ada audiklatnya. Bapak Ibu tadi sudah pembukaan ya tadi pagi ya? Sudah, Bu. Ini ada 55 peserta yang dari Perpustakaan Nasional. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu ya. Dan internalisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Regulasi yang digunakan atau yang terkait dengan nilai-nilai dasar itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pengertian internalisasi menurut undang-undang tadi adalah suatu proses di mana individu belajar dan diterima menjadi bagian dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat. Nah, kalau dilihat dari pengertian tersebut di atas, jadi internalisasi nilai-nilai dasar PNS ini yang dimaksudkan adalah untuk suatu proses penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam suatu nilai dasar. Nilai dasar PNS ini lebih dikenal dengan singkatan ANEKA. Jadi ANEKA ini adalah akuntabilitas, N-nya adalah nasionalisme, E-nya etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Di dalam akuntabilitas ini adalah merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi akuntabilitasnya, itu ada nilai-nilai yang ada 9 di sini. Ada nilai yang dimulai dari kepemimpinan, di mana dalam kepemimpinan itu memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada transparansi, juga ada integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan sampai dengan ke-9. Untuk nilai yang kedua dari akuntabilitas setelahnya adalah nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau
kebetulan saya ini kan orang lama, istilahnya kalau teman-teman atau para peserta Lasar sekarang ini menyebutnya mungkin dari apa ya, dari golongan kolonial mungkin. Kalau teman-teman sekarang kan milenial. Nah, kalau saya dulu sewaktu sekolah itu ada yang namanya P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Begitu selesai sekolah mau kuliah juga ada namanya pola pendukung 100 jam. Itu banyak sekali yang mesti harus dilakukan. Ketika masuk di PNS juga ada program pendukungnya, ada berapa puluh jam. Nah, untuk yang Latsar yang sekarang ini dilakukannya melalui ini tadi nilai-nilai dasar dari PNS yang termasuk salah satu diantaranya adalah nasionalisme. Di dalam nasionalisme ini otomatis karena kita memang Pancasila itu adalah yang kita sebagai ideologi negara, mau tidak mau, suka tidak suka, para PNS ini ada sumbernya adalah ada di sana, di mana dalam Pancasila itu ada 5 sila-sila. Kalau di zaman saya kuliah dulu itu ada butir-butir ada 36 kalau nggak salah, 36 butir-butir Pancasila yang memang harus dipahami kemudian juga dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Nilai dasar yang ketiga itu merupakan etika publik. Nah, etika publik ini ada 14 poin di dalamnya sesuai dengan undang-undang. Itu mulai dari memegang teguh ideologi negara Pancasila, kemudian poin 1, 2 ini itu sudah wajib, istilahnya memang kita harus Pancasila. Kemudian untuk yang ketiga profesional dan tidak berpihak. Di sini dalam profesional itu teman-teman ketika nanti menjalankan sebagai seorang PNS itu nanti harus bersikap atau bertindak profesional dan tidak berpihak, dalam artian ini saudara saya jadi mesti diberikan urutan yang terdahulu atau prioritas, itu tidak boleh mengenal seperti ini. Kemudian juga non-diskriminatif itu kita juga ada Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita juga menerapkan diri sebagai berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu situ. Kemudian ada etika di sana. Etika itu dalam menjalankan kehidupan keseharian ketika kita menjalankan sebagai seorang PNS itu etika juga harus dijunjung tinggi. Karena etika ini juga karena memang ini kita juga orang timur juga, jadi etika itu juga tetap harus dijunjung tinggi. Kemudian terkait dengan apabila kita memberikan layanan publik itu jujur, tanggap juga, berdaya guna, berhasil guna, dan jangan lupa itu santun. Itu satu, santun itu kenapa dimasukkan ke dalam etika publik, karena memang banyak contoh, atau kalau kita mau melihat dari penerimaan CPNS itu yang tidak lolos itu biasanya ada di poin ini. Kemudian terkait komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Jadi ketika nanti menjadi seorang PNS itu perlu adanya menghargai suatu komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama secara kelompok untuk di dalam suatu organisasi. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil dalam artian bahwa kita mengutamakan hasil, jangan sampai kita itu intinya merugikan atau ada indikasi ke dalam merugikan negara. Istilahnya semua kegiatan yang kita lakukan adalah mengutamakan pencapaian hasil dan kinerja pegawai. Di dalam kinerja pegawai nanti kita juga bisa melihat melalui SKP dari masing-masing pegawai. Kemudian nilai dasar yang berikutnya itu adalah komitmen mutu. Nah, di dalam komitmen mutu ini ada empat hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama adalah efektif, tepat sasaran, kemudian yang kedua tepat guna, yang ketiga inovatif, yang keempat adalah orientasi mutu. Di dalam efektif kita
tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil. Jadi harus jelas ketika kita membuat suatu perencanaan suatu kegiatan harus diperhitungkan terkait hal ini. Kemudian juga efisien dan yang selanjutnya inovatif dan orientasi mutu. Nilai dasar yang berikutnya adalah anti korupsi. Nah, dalam anti korupsi ini ada 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Itu bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Jadi itu dimulai dari kejujuran, kemudian kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan seterusnya sampai dengan keadilan. Dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam undang-undang tadi, Perpustakaan Nasional sebagai suatu lembaga non kementerian itu mempunyai visi, yaitu visinya terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi. Sedangkan misinya adalah meningkatkan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, pelayanan prima perpustakaan, dan pelestarian bahan pustaka dan naskah Nusantara. Nah, dari nilai-nilai dasar PNS tadi, Perpusnas itu ada mengadop nilai pasti, yaitu profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas. Di mana di dalam profesional ini poin terpentingnya adalah bekerja maksimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kompetensinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Kemudian akuntabilitas, itu pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi, juga komitmen, bicara terkait dengan komitmen untuk membangun perpustakaan dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Transparan, tadi juga di nilai-nilai juga ada transparan, bersikap terbuka terhadap kinerja yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah integritas, berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, dan seterusnya. Jadi yang Perpustakaan Nasional yang menganut nilai-nilai ini adalah sumbernya juga sama dengan yang tadi, yang nilai-nilai dasar yang ada di PNS. Kemudian karena kebetulan saya seorang auditor, di mana di dalam auditor itu ada perannya. Jadi kita melihat dari peran secara kelembagaan, peran inspektorat di sini itu ada 2, jadi peran assurance dan konsultasi. Peran assurance di sini kita melakukan review. Review ini bentuknya adalah banyak, baik itu mulai dari review kerangka acuan kerja, kemudian review rencana kerja anggaran, kemudian review yang lainnya. Kemudian juga terkait dengan konsultasi juga kita pengembangan dari suatu penugasan assurance dilakukan setiap minggu pertama setiap hari Selasa dilakukan konsultasi. Jadi intinya unit kerja inspektorat memiliki peran yang penting dalam membangun tata kelola yang baik organisasi, memperbaiki manajemen risiko, dan meningkatkan pengendalian internal. Nah, di dalam inspektorat mempunyai strategi teknis. Jadi strategi teknisnya itu ada 4, yaitu terkait diseminasi informasi. Ini konsultasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, bisa melalui luring maupun daring. Kemudian peningkatan kualitas SDM internal auditor. Ini bentuknya adalah banyak. Itu bisa terkait dengan diklat substantif di mana tiap-tiap auditor itu sudah dipetakan setiap tahun mengikuti pengembangan profesi, kemudian terkait juga PPM. Jadi jika ada penugasan di salah satu auditor, itu nanti auditornya berkewajiban untuk mendiseminasikan apa yang diperoleh tadi kepada teman-teman auditor yang tidak memperoleh penugasan. Kemudian sertifikasi kompetensi, itu juga sudah dilakukan. Itu ada beberapa sertifikasi yang ada di inspektorat. Itu bentuknya kalau di kami disebutnya adalah pendidikan berkelanjutan. Itu ada QIA, CGIA, kemudian ada CISA, banyak sekali yang ada di inspektorat, dan yang kebetulan sudah lulus di kami itu ada QIA dan CGIA.
Dan etika dan attitude dalam berkomunikasi, ini sama juga tadi dari hal-hal yang nilai-nilai dasar diturunkan menjadi nilai-nilai pasti yang ada di Perpusnas, di breakdown lagi di strategi teknis yang ada di inspektorat. Ada etika dan attitude dalam berkomunikasi. Kemudian juga mendalami proses bisnis unit kerja. Nah, review tadi yang saya sampaikan tadi, termasuk dalam kegiatan pengawasan lainnya, itu bentuknya adalah pendampingan, bisa review KAKPBC, pengawasan PNBP dan pajak, pemantauan pengelolaan BUMN, dan TPKN. TPKN di sini karena di perpustakaan itu masih terdapat temuan sisa-sisa temuan dari BPKP, di mana pada saat itu inspektorat belum dibentuk. Jadi inspektorat ini dibentuk di tahun 2012, di mana yang sebelumnya dilakukan oleh BPKP, yang masih ada sisa-sisa temuan yang harus ditindaklanjuti oleh inspektorat. Kemudian yang keempat adalah optimasi. Di sini terkait dengan penyusunan LK, kemudian LKIP, kemudian juga pengadaan BPJ COVID, pengadaan naskah kuno, juga penyelenggaraan DAK. Nah, kalau dari sisi strategi kebijakan itu ada yang semua nanti mengisasi dalam good government itu ada 4, yaitu terkait dengan manajemen risiko, di mana di dalam manajemen risiko itu ada pembuatan grand design manajemen risiko, kemudian ada indikator atau audit assessment perlakuan risiko, ada zona integritas, kemudian ada sistem informasi pengawasan. Di sini adalah peningkatan kualitas pengawasan berbasis di mana dimulai dari munculnya atau terbitnya surat tugas yang sebelumnya sudah terprogram dalam PKPT sampai dengan e-audit, itu sudah ada di sana yang direncanakan. Kemudian dengan perjanjian kinerja dan untuk perjanjian kinerja yang sudah dilakukan di Perpustakaan Nasional Nah, untuk yang pegawai itu nanti masih dalam proses, jadi nanti semua pegawai melakukan di mana perjanjian kinerja ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan salah satu nilai, ya nilai yang ada di tadi yang saya sampaikan, nilai-nilai dasar yang di akuntabilitas di sana. Kemudian komitmen manajemen, komitmen dari semua jajaran pimpinan, tadi juga sudah ada nilai-nilai yang ada di atas, komitmen dari pimpinan. Kemudian ada koordinasi dan komunikasi, kooperatif dan keterbukaan, yang semuanya nanti mengarah kepada optimalisasi dalam pengelolaan APBN. Ini nilai-nilai yang ada di Perpustakaan Nasional mengacu pada nilai-nilai dasar PNS, pasti, profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas. Dan peran inspektorat dalam hal ini mengawal dan mewujudkan nilai dasar dari PNS. Intinya ada di sana. Semua bentuk pengawasan, bentuk apapun dari suatu kegiatan pengawasan ada di inspektorat dalam hal ini. Jadi intinya peran inspektorat mengawal. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Latsar. Saya kembalikan pada moderator. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu atau teman-teman ya. Dalam hal ini mungkin ini kalau dilihat dari usianya mungkin ada di bawah saya semua. Mungkin malah ada yang seumur dengan anak saya mungkin ini. Ya, Bapak Ibu ya, ini kalau dilihat wajahnya nih kayak Mbak Kris Wilhelmina, kemudian ada Mas Andika, Mas Prakas Agresi, ini mungkin lahirannya tahun 2000 mungkin ya. Seumuran dengan anak saya ini kayaknya. Bagaimana? Saya kembalikan waktunya kepada Pak siapa tadi ya, yang dari PPMKP Ciawi. Kita lanjut ke diskusi mungkin ya.
Apa langsung saja kalau dari PPMKP Ciawinya belum ada? Ada pertanyaan terkait dengan nilai-nilai dasar? Kalau kita sampaikan secara detail itu mungkin nanti ada dari pengajarnya. Jadi ini overview saja. Jadi overview dari nilai-nilai dasar yang bisa sampaikan itu tadi seperti apa yang saya sampaikan melalui PPT. Kalau detailnya nanti teman-teman atau adik-adik atau bapak ibu ini nanti akan dari pengajar di Lajar, atau malah sudah dimulai atau belum? Baru dibuka tadi pagi ya? Iya Bu, baru dibuka tadi pagi yang untuk kasih tahu. Terus yang kemarin itu sudah pada diklat e-learning itu apa ya Mbak? Itu materi juga Bu, tapi dari coach atau dari narasumbernya dari PPMKP Bu. Oh, kalau yang ini yang dari Perpusnas itu ya? Ini dari Perpusnas, terus nanti ada juga yang dari PPMKP, mungkin dari instansi lain juga ada. Oh, iya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Teman saya sering malah seneng teman-teman ya, jadi biar kelihatan agak mudaan dikit ya. Teman-teman, sampai kapan ini kelar ini? Bu. Seminggu ya. Seminggu terus nanti, tapi nggak ada tatap mukanya ya, Mas Andika ya? Nggak ada Bu, karena ada PPMK, PPKM. PPKM. Berarti semua ini semua ya, daring semua ya? Iya Bu, izin Bu, daring semua. Kita mendukung kegiatan pemerintah kan. Iya. Ya. Dari sisi apanya Mas? Dari sisi mengurangi resiko penularan COVID. Iya. Terus dari pembiayaan juga Mas. Iya Bu. Dari sisi Ya. anggarannya otomatis banyak yang dihemat dan Biar bisa dialihkan juga, Bu untuk iya di Perpusnas kemarin juga dapat apa ya, memperoleh. Mas Mubarok tuh Bu belum divaksin. Iya, ada yang belum ya? Kok ada yang belum divaksin? Udah Bu, saya Bu, alhamdulillah Bu 2 kali Bu udah. Sudah ya. Kalau teman-teman ini yang kemarin ikut yang di lobi itu berkas-berkas ya, itu ya? Pasti itu Bu. Betul sekali. Kita yang bekerja keras. Ya, kerja awal itu ya. Ya. Mantap, teman-teman kompak semua nih Pak. Jabat fungsional. Ya Bu. Iya. Berarti ini semua ke perpustakaan semua ya, fungsional pustakawan. Ada yang fungsional lain, ada yang. Oh, ada yang dokter juga ya? Iya Bu. Ya Bu, ada yang dokter, ada yang arsiparis, ada yang perancang grafis. Enggak ada ya? Belum ada kayaknya. Mau ditambah Bu nanti CPNS baru. Kalau kita ini Mas Andika, jadi di inspektorat itu untuk jumlah auditornya itu kita mengacu di aturannya BPKP. Jadi ada yang namanya gugus tugas. Jadi dalam satu gugus tugas itu terdiri dari 2 pengendali teknis, kemudian masing-masing pengendali teknis itu membawai 3 kapokja atau ketua tim. Masing-masing ketua tim itu mempunyai 3 anggota. Jadi ini kita tidak bisa menerimanya asal istilahnya, oh kita kekurangan, itu ada dasarnya. Dasarnya juga dari aturan BPKP. Jadi untuk jumlahnya sementara ini memang sudah terpenuhi. Atau mungkin belum ada penambahan untuk jumlah auditornya. Sudah terpenuhi di tahun 2019
ada penerimaan sebanyak 11 auditor. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman? Waktunya masih lama. Izin bertanya, Bu. Ya, monggo Mas Azhar. Perkenalkan, saya Azhar dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Ya. Ini kan terkait dengan nilai-nilai dasar PNS yang tadi dipaparkan, itu kan ada aneka. Nah, untuk inspektorat sendiri kan dia banyak berhubungan atau selalu intens dengan unit kerja lain ya, ada yang mengaudit kinerja, mengaudit anggaran dan lain-lain. Nah, tips atau cara untuk menjaga komunikasi dengan pihak yang diaudit agar terjalin dengan baik itu seperti apa sih, Bu? Oke. Iya, betul. Tadi apa yang disampaikan Mas Azhar bahwa inspektorat di sini dituntut untuk lebih mungkin ya berkomunikasi dengan unit kerja lain, mungkin terkait dengan audit kami ada salah satu ada cara Mas Azhar. Jadi ketika kita melakukan suatu audit nih misalnya audit pertanggungjawaban keuangan atau pelaksanaan anggaran di semester 1 misalnya. Otomatis kan kita langkah-langkah yang diambil itu kan otomatis pertama kalau orang Jawa itu kulon nuwun. Jadi istilahnya datang ke tempat unit kerja, melakukan komunikasi itu pertama. Komunikasi dalam artian kita datang terkait dengan penugasan yang akan dilakukan. Kemudian kita meminta dokumen, ini juga komunikasi juga, meminta dokumen dengan pengelola PPK di sini dalam hal ini. Kemudian ketika kita menemukan sesuatu hal, itu kita tidak langsung menulis ke dalam suatu laporan. Jadi gini Mas, kalau kita melakukan suatu audit, jadi langsung itu auditor itu mindsetnya ada 4 Mas. Jadi pertama itu kondisi, kita melihat memotret dari yang kita periksa kondisi. Kemudian yang kedua adalah kriteria. Kriteria itu kita sandingkan dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Dan sebab kemudian akibat tadi permasalahan tadi, kemudian terakhir ada rekomendasi. Itu mindsetnya itu ada di sana. Nah, begitu kita memperoleh suatu informasi atau dokumen yang sekiranya tidak sesuai dengan kriteria, kita akan melakukan komunikasi atau semacam konfirmasi dengan pengelola sebelum menjadi suatu draft laporan. Jadi kita lakukan dulu, kita konfirmasi apakah benar misalnya ada suatu kegiatan, kemudian nggak ada misalnya ada konsumsi tetapi belum ada daftar hadirnya. Kita langsung kita tanyakan, langsung kita konfirmasi kepada pengelola apakah benar kegiatan ini nggak ada daftar hadirnya misalnya. Kemudian mereka akan bilang oh itu ada Bu. Nah kalau ada berarti kita itu. Tetapi suatu teman. Nah, begitu kita sudah menulis suatu draft, namanya adalah notisi di kami ya, membuat draft notisi, kita lakukan komunikasi kembali, yaitu melalui pertemuan pembahasan draft notisi, jadi antara pengendali teknis, ketua tim, anggota, dan juga objek yang diaudit. Jadi misalnya dengan di tempat Biro PK, jadi kita undang Biro PK, draft notisinya kita sampaikan, kita minta
langsung diskusi dan juga kita mintakan tanggapan secara tertulis dari apa yang terus buat kesepakatan. Nah, dari berita acara kesepakatan tadi, ini sebagai dasar bahwa diterima atau tidaknya temuan yang kita sampaikan. Nah, itu juga bentuknya komunikasi. Sampai dengan nanti setelah selesai audit, begitu timnya sudah melakukan exit meeting, itu masih ada satu lagi, Mas Azhar. Itu namanya tindak lanjut temuan. Itu sama. Itu nanti bentuknya adalah komunikasi, bisa kita sana kemudian melihat melihat apa yang sudah kita sampaikan itu apakah sudah ditindaklanjutin atau belum. Nah, itu termasuk salah satu langkah komunikasi yang inspektorat lakukan terkait dengan auditi atau pemeriksaan yang kita lakukan. Itu Mas Azhar. Di mute, Mas. Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Ya. Ini karena kebetulan saya juga pernah belajar audit. Ya. Di jurusan saya kebetulan akuntansi. Jadi mengulas balik. Tadi kan ada rekomendasi, ada follow up-nya juga gitu kan. Ya. Jadi saya mengulas balik materi-materi perkuliahan saya dulu. Ya. Walaupun prakteknya mungkin banyak berbeda ya Bu. Ya, tapi kalau prakteknya sama-sama yang saya sampaikan tadi Mas Azhar. Kita sudah lakukan hal seperti itu. Kalau memang nanti Mas Azhar masih apa benar sih yang disampaikan Bu Wahyu ini, nanti ketika kami turun ke lapangan, ke Biro PK misalnya, Mas Azhar ikut terlibat di salah satu pengelola keuangan, nanti akan tahu persis dan akan terlibat langsung dengan ketika kita mengundang, ketika kita datang, ketika kita minta dokumen seperti itu. Nah, contohnya Mas, kalau memang itu suatu bentuk pemeriksaan, itu bisa nanti di pembahasan RKA. Itu juga kita melakukan komunikasi melalui langsung dengan Biro PK. Itu kita juga nanti turun, ada beberapa auditor yang terlibat di dalam pembahasan. Itu Mas Azhar. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain? Izin bertanya Ibu. Oke, monggo. Ibu, perkenalkan nama saya ya. Ini kan tadi Ibu sudah memberikan penjelasan terkait dengan nilai-nilai dasar PNS Ibu ya, yang aneka itu. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang kan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi itu meluncurkan formulasi nilai-nilai dasar PNS yang terbaru ya Bu ya. Kalau disingkat itu ada akhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan konstruktif. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan nilai aneka sebelumnya, ini di sini ada satu nilai yang dikurangi kan dihilangkan ya Bu ya. Dari aneka ada anti korupsi, kemudian akhlak nggak ada anti korupsinya gitu. Nah, mungkin boleh ada tanggapan mungkin dari Ibu, pandangan dari Ibu terkait dengan adanya formulasi terbaru tersebut dan juga adanya penghilangan nilai anti korupsi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas. Gini Mas, kalau anti korupsi ya, mungkin dari Pak Jokowi atau dari pembuat kebijakan yang baru ini kita tarik lagi yang lebih krusial lagi. Jadi kalau ini akhlaknya yang dipegang, otomatis nanti tidak ada korupsi. Kasarnya kan begitu. Secara logikanya kan begitu. Begitu dia mempunyai akhlak yang baik, berarti dia tidak akan melakukan suatu tindakan yang anti korupsi. Makanya yang aneka yang terakhir yang anti korupsi itu ditambahkan menjadi akhlak. Jadi intinya kalau memang orang itu sudah akhlaknya sudah baik, itu hal-hal yang sifatnya merugikan kepentingan negara itu tidak akan dilakukan. Dan intinya di situ Mas. Makanya yang kebetulan yang saya lihat ini yang anekanya yang lama. Jadi mungkin nanti teman-teman akan memperoleh tambahan informasi dari
pemateri dari PPMKM ya, itu nanti mungkin yang letaknya penambahnya di mana dan pengurangnya di mana. Tapi kalau menurut saya untuk yang akhlak mungkin lebih pas lagi, karena kalau misalkan dalam satu permasalahan ini diambil yang akar permasalahannya diambil lah, akar permasalahannya mungkin di akhlak, jadi akhlak yang dimasukkan ke dalam aneka nilai-nilai dasar PN tadi. Itu mungkin Mas Yaya. Baik, Bu, terima kasih. Teman-teman, sebenarnya kalau bahan materi yang perlu saya sampaikan di sini itu sifatnya kan internalisasi hasil akhir, internalisasi. Nah, hasil akhir yang dikehendakin dari internalisasi ini adalah PNS memahami dan adaptif dengan budaya kerja Perpusnas. Di sini ya, budaya kerja Perpusnas yang nilai-nilai yang diadop dari nilai dasar PNS tadi yang pasti itu tadi. Jadi di sisi lain diharapkan PNS memahami dan adaptasi dengan TUSI unit kerja sebagaimana pembahasan tugas pokok dan fungsi yang kemarin dari mulai tanggal berapa itu ya, yang masing-masing unit kerja diminta untuk memaparkan atau mempresentasikan uraian tugas, penulisan uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing staf pegawai, karena yang ditekankan oleh di sini adalah staf, berarti kan semua PNS itu salah satunya adalah itu. Jadi di sini terkait dengan intinya PNS memahami adaptasi dengan TUSI unit kerja disandingkan dengan nilai-nilai dasar sebagai seorang PNS itu bagaimana sih dan seperti apa. Nah intinya adalah itu, memahami dan adaptasi dengan budaya kerja Perpusnas. Itu Mas Yaya. Bu, izin bertanya Bu. Ya Mbak Sofia. Perkenalkan saya Sofia. Saya ingin bertanya Bu, apakah tadi kan Ibu menjelaskan tentang nilai-nilai dasar PNS. Apakah tugas inspektorat itu mengawal kinerja atau kegiatan yang ada di perpustakaan sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS yang ada? Nah, terus yang ke pertanyaan selanjutnya, karena saya ada di unit pengembangan perpustakaan umum dan khusus, itu kan ada yang namanya DAK. Nah, DAK sendiri tadi saya lihat di inspektorat itu juga sebagai penyelenggara DAK. Nah, saya sendiri itu belum paham, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan bagaimana mekanismenya DAK tersebut antara inspektorat dengan unit kerja saya. Mungkin itu, terima kasih. Oke Mbak Sofia. Tadi menanyakan terkait inspektorat mengawal kinerja Perpusnas, itu iya. Jadi yang tadi paparan yang saya sampaikan tadi salah satunya adalah melakukan pendampingan di penyusunan laporan keuangan, itu salah satunya. Nah, di dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan itu kita dari ketika teman-teman Biro PK menyusun sebuah laporan keuangan, itu kita sudah menerbitkan surat tugas pendampingan penyusunan laporan keuangan. Nah, pendampingan ini sampai dengan tripartit itu adalah kesepakatan 3 pihak, yaitu antara Perpustakaan Nasional, Kementerian Keuangan, dan BPK yang menentukan nanti nota kesepahaman asersi final dari laporan keuangan. Jadi kita memang melakukan pengawalan, jadi intinya pendampingan di kegiatan, salah satu kegiatannya adalah tersebut. Kemudian terkait ini mengawalnya ketika pembahasan dengan Bappenas itu inspektorat dilibatkan. Nah,
Jadi di situ ada Biro PK, kemudian PUPK dan Inspektorat. Nah, Inspektorat di sini karena Inspektorat itu melakukannya terkait dengan DAK itu melakukan uji sampling, Mbak. Uji sampling ke penerima dana alokasi khusus. Nah, penerima dana alokasi khusus ini yang mengaudit itu Inspektorat terkait wilayah. Jadi kita tidak melakukan audit, tetapi kita melakukan koordinasi dengan Inspektorat wilayah. Kita melakukan koordinasi juga melakukan uji sampling ke dalam penerima dana alokasi khusus tadi. Kemudian juga terkait dengan yang pembahasan tadi, kita terlibat di dalamnya. Penyelenggaraannya terkait dengan uji sampling, Mbak, sama pembahasan dengan Bappenas ketika akan menentukan siapa yang berhak memperoleh dana alokasi khusus, kita dilibatkan. Nah, ketika kita uji sampling, kita akan mengetahui bahwa dana alokasi khusus ini sampai ke dalam sisi pemanfaatannya, Mbak. Jadi tidak hanya dana itu bisa diselenggarakan dan habis, tetapi sampai dengan ke pemanfaatan. Jadi kita lihat ke sana, kita lakukan uji petik, kita lakukan wawancara juga. Nah, apakah misalnya kita memberi dana alokasi khusus terkait bangunan gedung lah, apakah bangunan gedung itu bisa dimanfaatkan? Itu sampai ke sana. Nah, dari yang kita lihat di uji petik tadi, kita pas melakukan pembahasan, kita bisa berikan masukan. Seperti kasusnya Nia Selatan kemarin, Mbak. Jadi pas kasus Nia Selatan kemarin itu kebetulan juga yang diberi penugasan itu kebetulan saya sendiri. Jadi sudah turun ke Nia Selatan mencari penyebab dari kenapa ini tidak dilaksanakan dan solusinya bagaimana. Nah, akhirnya kebetulan saya yang ke sana. Jadi ketika saya ke sana itu saya melihat memang ada miss antara PPK dengan pengelola PBJ-nya yang akhirnya itu tidak ditindaklanjuti. Nah, kemudian kepala dinasnya itu meninggal, akhirnya itu terbengkelai. Nah, ternyata begitu kita carikan ke bidang penganggaran daerah, ternyata itu masih bisa, tetapi dipakai di tahun berikutnya karena itu sudah dikucur daerah menjadi APBD, tetapi posnya masih tetap digunakan untuk perpustakaan yang memperoleh dana tadi. Jadi keterlibatnya sampai ke sana, Mbak Sofia. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Ada lagi dari teman-teman? Dari Mas Prakas, dari Mas Khairil. Ini yang tampil di layar saya. Ada banyak teman-teman Ibu ini ada di sub bidang mana, kalau enggak memperkenalkan diri juga belum paham betul. Paling nanti ketemunya kita pas pada saat-saat ada konsultasi, ya itu bisa nanti. Ada pertanyaan dari siapa nih? Sebentar. Ya. Unggul Aziz Prabowo. Bukan saya, Bu. Oh, Mas Unggul. Oke, monggo Mas Unggul. Ya. Kenalkan, nama saya Unggul Aziz Prabowo. Saya CPNS Arsiparis. Unit kerja saya di subbagian tata usaha di 2.
Arsiparis TU Deputi 2. Oke. Begini Bu, tadi Ibu kan menyinggung untuk inspektor itu kan mengawal dan mewujudkan nilai dasar PNS ya. Iya. Bisa simpulkan untuk audit itu berfungsi untuk memastikan terkait peraturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen manajemen. Agak Jadi, kenceng Mas. Halo? Iya. Iya Bu. Ya jadi bisa saya simpulkan kalau berarti audit itu berfungsi untuk memberikan penilaian yang baik dan meningkatkan pengawasan efektif dengan biaya sewajarnya, misalkan mengidentifikasi sistem pengendalian yang diterapkan. Nah, saya mau tanya, setelah mengawal dan mewujudkan nilai dasar PNS ini, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi oleh inspektorat ini dalam mengawal ini mewujudkan nilai dasar PNS ini, seperti misalkan ada konflik kepentingan dan lain-lain seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Unggul. Ya. Memang betul Mas apa yang disampaikan oleh Mas Unggul tadi dengan kendala, kemudian adanya konflik kepentingan itu memang sering ya, boleh dibilang ada atau sering kita temui terkait dengan ini. Tetapi kita sudah membuat, kemarin sudah sempat menginventarisir Mas, terkait dengan benturan kepentingan. Jadi kemarin sudah dimulai dari inspektorat sudah menginventarisir punya misalnya ada di sana, ada kakak di sana. Nah, itu memang satu, kita harus jujur terkait dengan penulisan dari benturan kepentingan tadi. Itu nanti akan disebarkan ke seluruh unit kerja. Jadi nanti kita yang menginventarisir dari inspektorat yang mereviewnya. Itu kalau di kami solusinya nih misalnya, karena saya ada kakak di P3 misalnya, Pusat Pengembangan Pustakawan. Jadi ketika penugasan audit, saya tidak ke sana. Saya dipindahkan ke tempat unit kerja yang lain yang tidak ada benturan kepentingannya. Kalau di inspektorat ke sana Mas, langkah yang diambil. Atau misalnya seorang auditor yang ada di Perpusnas di Biro Umum misalnya. Nah, beliau ini tidak akan diberi penugasan audit ke Biro Umum, tapi ke unit kerja yang lain. Nah, ke arah sana Mas. Jadi itu salah satunya itu. Kemudian kendala berikutnya adalah itu satu yang tadi untuk konflik kepentingan. Berikutnya itu terkait dengan masih adanya pemikiran di sebagian besar di jajaran pimpinan ataupun di Perpustakaan Nasional bahwa audit internal ini jika dibandingkan dengan BPK di audit eksternal itu istilahnya secara kasarnya itu dibilang bukan superior. Jadi yang adanya pemandangan atau pemikiran bahwa eksternal lebih superior. Karena apa? Karena eksternal ini akan memberikan opini pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sementara kalau yang internal itu tidak. Jadi itu termasuk salah satu kendala di kami, sehingga ada istilahnya kita juga kita merasa misalnya sudah optimal tapi juga masih belum bisa ditindaklanjuti. Dan justru kita itu bukan sebagai pencari masalah atau pengawas seperti watchdog yang tahun sebelumnya, tapi sebagai mitra sebenarnya. Tapi memang ada sebagian yang belum paham. Nah, ini juga saya sampaikan kepada pimpinan kami, mungkin nanti kita lakukan sosialisasi atau diseminasi informasi terkait dengan apa sih sebenarnya peran-peran dari
internal audit dalam organisasi perpustakaan nasional. Itu sih Mas. Cuman kalau dari sisi saya pribadi, saya sudah mencoba mulai dari penulisan baik itu yang sifatnya artikel maupun buku, saya sudah mencoba untuk menampilkan bahwa auditor internal itu seperti ini. Itu sudah dicoba sana. Itu Mas Unggul. Bagus Mas. Terima kasih ya Bu. Ye. Ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Dari PUPK, kemudian barusan dari TU Deputi 2, yang dari Biro PK, kemudian Mas Yaya nih dari mana tadi? Mas Yaya tadi dari mana ya? Orang sumber pusat mana mesti saya laporkan. Tanya. Di unit kerja gitu ya Bu, ada pemikiran bahwa dengan format yang seperti itu maka SKP menjadi tidak berlaku lagi gitu. Sifatnya tahunan hari dengan uraian tugas yang mendetil gitu Bu. Apakah betul seperti itu Bu? Terus transisinya nanti kira-kira gimana gitu Bu? Kita nanti transisinya. Kemudian yang kedua, tadi di slide-nya Ibu sempat menyampaikan ada sistem pengawas apa yang akan tinggal doang udah absen misalkan seperti itu atau seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga pasti Bu, nah dari pengamatan Ibu mungkin selama mengabdi di Perpustakaan Nasional, di antara PASTI itu, di antara kelima nilai itu kira-kira menurut Ibu tuh mana yang cenderung sulit untuk diterapkan gitu, atau cenderung masih banyak kendala untuk diterapkan di Perpusnas, atau apakah semuanya relatif sama saja gitu. Nah kira-kira bagaimana kalau kita menghadapi kesulitan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Itu barangkali Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih Pak Zaki. Ada 3 pertanyaan di sini terkait dengan SKP. Jadi gini Pak, uraian tugas yang disampaikan kemarin itu kinerja yang aktivitas itu breakdownan dari SKP. Jadi SKP itu sasaran kinerja pegawai itu kan dibuat selama setahun. Ya Pak Zaki ya. Nah dari yang setahun itu nanti breakdownannya adalah harian. Jadi begini, misalnya nih yang saya ambil contoh yang ada di inspektorat ya. Inspektorat itu secara makro itu ada, misalnya ada 2. Misalnya melakukan audit dan yang satunya lagi melakukan review misalnya. Itu SKP, di dalam SKP, sasaran kinerja pegawai ada 2 misalnya. Nah, di dalam review itu aktivitasnya itu nanti di breakdown. Misalnya review KAK pada hari, misalnya pada tanggal 2 Agustus, review KAK, terus kemudian hasilnya apa? Hasilnya menjalankan laporan dari kalau review CHR, catatan hasil review, kemudian yang dilakukan berapa menit. Nah, justru dari aktivitas breakdownan perharian itu kita dari SKP tadi. Jadi yang dari makronya kemudian dikerucut menjadi mikronya. Jadi di SKP kemudian di breakdown menjadi uraian tugas pokok dan fungsi, di breakdown lagi menjadi aktivitas harian.
situ Pak. Jadi justru tidak menghilangkan, justru dasarnya dulu dari SKP dulu. Jadi SKP dulu di breakdown menjadi, kalau saya dulu istilahnya TUSI ya, tugas pokok dan fungsi atau uraian tugas tadi, kemudian di breakdown lagi menjadi aktivitas harian. Itu nanti ada, kalau kita lihat di kinerja kan sudah ada pengelompokannya tuh Pak. Misalnya ada melaksanakan review, melaksanakan audit kalau di tempat kami ya, itu nanti begitu kita melakukan misalkan review KAK, jadi yang kita diambil besarannya itu langsung melaksanakan review. Nah, di detailnya itu melaksanakan review pada titik-titik. Kemudian satuannya apa, bentuknya apa, kemudian waktu yang digunakan ada berapa. Itu justru tidak menghilangkan Pak Zaki, justru malah turunan dari SKP, uraian tugas, kemudian aktivitas harian. Rinciannya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan sistem pengawasan berbasis IoT. Ini sistem pengawasan yang saya maksudkan tadi adalah sistem pengawasan informasi yang ada di inspektorat. Jadi inspektorat kemarin sudah membuat grand design sistem informasi manajemen pengawasan, itu dimulai dari kalau di kami istilahnya adalah PKPT, Program Kerja Pengawasan Tahunan. Nah, dari program pengawasan tahunan itu nanti di breakdown lagi menjadi surat tugas, kemudian di breakdown lagi menjadi pelaksanaan tugas, kemudian laporan sampai dengan tindak lanjut, itu semua nanti berbasis IoT. Jadi intinya nanti ketika kita menerima penugasan dari inspektor, itu sudah ada ada sistem, kita langsung melaksanakannya dan dalam pengawasan atau pengamatan di dalam sistem. Jadi kita tidak ada istilahnya melakukan kegiatan suatu audit tidak terdokumentasi, itu tidak ada karena semuanya sudah ada di sistemnya. Jadi begitu kita ada penugasan misalnya kelompok Pokja 1 misalnya di pusat analisis, itu nanti akan nampak ketua timnya siapa, anggotanya siapa, kemudian kertas kerjanya yang dilakukan itu apa saja langkah-langkahnya, kemudian program kerja yang dibuat ketua timnya apa, terus review dari pengendalian teknisnya kapan, itu semua sudah ada di sistem informasi pengawasan yang ada di inspektorat. Itu maksudnya di situ Pak Zaki, yang IoT tadi, sampai dengan tindak lanjut nantinya. Nah, untuk yang pasti tadi yang diminta untuk pengalaman selama di kan intinya adalah kalau kita mencanangkan sesuatu yang gampang diraih itu kan langsung selesai Pak Zaki. Jadi memang membuat sesuatu keinginan itu yang tidak gampang langsung tercapai. Jadi harus istilahnya harus step by step apa yang mesti diraih itu tercapai nanti akhirnya, tetapi tidak langsung dalam tempo dekat itu tercapai. Nah, kalau kita mau menyisiri terkait dengan pasti di mana itu pertama nih profesional misalnya. Profesional, kalau kita bicara profesional, berarti kalau kebetulan saya seorang auditor, berarti saya harus profesional sebagai auditor ketika memperoleh penugasan misalnya. Jangan terkait dengan auditor pertama, kemudian ini melalui jenjang dari bawah. Nah, itu pertama itu mungkin profesional di sana ya. Tetapi juga ada yang namanya apa namanya ya? Kalau di kami ada pendidikan berkelanjutan itu tadi, jadi kayak ada sertifikasi profesi, itu ada. Nah, kalau di auditor itu sudah ada, Mas. Jadi seperti misalnya, kebetulan saya juga sudah mengikuti yang namanya QIA, Qualified Internal Auditor. QIA ini tidak seperti kita mengikuti diklat selesai langsung dapat sertifikat, itu tidak. Jadi melakukannya secara bertahap, itu ada 3
3 jenjang. Jadi mulai dari dasar, lanjutan, kemudian manajerial. Itu 3 harus ditempuh. Di Perpusnas, karena kebetulan anggaran di inspektorat itu kecil, belum di BPKP itu lakukannya selama 3 tahun. Mungkin kalau anggaran kita cukup, sekali kita memberangkatkan si A, itu mungkin dalam setahun bisa langsung kelar. Tapi karena anggarannya terbatas, kita memperoleh gelar QIA saja itu dalam tempo 3 tahun. 3 tahun yang anggarannya juga yang notabene juga lumayan besar, kurang lebih sekitar ya lumayan lah sekitar puluhan juta juga. Nah, kalau di perpustakaan, di pustakawan itu ada sertifikat pustakawan itu dalam naungan BNSP. Nah, itu di sana juga ada. Nah, kalau yang terkait dengan arsiparis, teman-teman arsiparis saya juga kurang tahu persis, mungkin teman-teman juga mesti menanyakan ke pusatnya. Kalau maksud saya pusatnya begini, kalau saya auditor itu di kiblatnya kan di perpustakaan. Nah, kalau di arsiparis berarti kiblatnya kan ada di ANRI. Nah, itu mesti kita tanyakan ke sana, apakah ada sertifikat terkait dengan arsiparis. Nah, itu juga perlu ditanyakan. Kemudian yang kedua terkait dengan jadi untuk memperoleh itu, Mas Zaki, itu juga melalui proses. Jadi tidak sekonyong-konyong begitu. Oh ini harus langsung terbentuk. Nah itu tidak. Jadi juga memerlukan waktu step by step. Kemudian yang kalau yang profesional itu selama PPKM kalau di layanan itu kalau dulu jam 8 sampai jam 16 ya. Kalau yang sekarang itu jam 8 sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi itu juga terkait dengan profesional. Berarti kita melakukan layanan kepada masyarakat. Rangka akuntabilitas ya, akuntabilitas ini kita juga dalam rangka meraih proses. Kalau akuntabilitas itu adanya diterima PK pun dalam rangka ke yang lagi dari laporan keuangan yang terkait dengan kinerja tapi yang bukan kinerja yang pertanggungjawaban keuangan, kita sudah memperoleh WTP wajar tanpa pengecualian itu sudah 5 tahun berturut-turut, tapi bukan satu hal atau akhir yang harus ditempuh, itu tidak, tetapi ini kewajiban. Jadi memang setiap lembaga diwajibkan untuk memperoleh opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Itu berarti juga masih berproses terus. Demikian juga terkait dengan yang lainnya. Jadi yang sinergi, transparan. Nah, kalau kita lihat transparan, apakah iya kita transparan udah semuanya? Kalau kita lihat informasi atau berita dari luar, ada yang istilah e-budgeting. Nah, apakah kita juga sudah ke sana? Nah, itu juga masih proses menuju ke arah ke sana. Kemudian integritas juga iya, integritas itu kecenderungannya adalah kesesuaian atau istilahnya kalau orang Jawa apa sing diomongke karo sing dilakoke padha, kasarnya kan begitu. Nah, itu juga harus dijaga atau mesti diraih dalam tempo yang tidak tidak dalam tempo yang sebentar. Gitu Mas Zaki. Jadi intinya memang pasti ini tidak bisa diukur mana yang paling sulit mana ya Bu, karena semuanya ini masih menuju ke arah. Jadi istilahnya secara simultan, secara berbarengan antara nilai-nilai mulai dari profesional sampai dengan integritas itu dilakukan secara berbarengan. Jadi tidak
profesional dulu. Jadi yang profesional ditempuhnya sampai mana, akuntabilitas ditempuhnya sampai mana. Jadi masing-masing dari nilai dasar dilakukan, tetapi semuanya dalam proses. Gitu Mas Yaki. Masih ada yang Saki Bu. Nah, apakah untuk kinerja itu juga akan diaudit oleh inspektorat Bu? Nah, kalau misalnya diaudit oleh inspektorat, bagaimana monitoringnya? Apakah bulanan atau tahunan atau seperti apa? Kan selanjutnya itu ada kan misalnya orang biar komplain atau patuh itu kan ada reward and punishment. Seperti apa pemberlakuan seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Ya. E-kinerja ini ya Mas. Kalau e-kinerja, kalau di kami itu masuk ke dalam pengawasan lainnya. Nah, pengawasan lainnya ini kalau di kami itu kalau memang nanti ada instruksi. Jadi begini Mas, di Mas Putu. Jadi di inspektorat itu penugasan itu ada 2. Jadi yang pertama itu dari inspektur, yang kedua dari kepala lembaga. Itu yang boleh atau yang punya hak untuk memberikan instruksi atau penugasan terkait dengan penugasan. Nah, kalau yang di e-kinerja itu tidak masuk dalam program kerja pengawasan tahunan, itu tidak. Tetapi nanti apabila ada instruksi dari kepala bahwa tolong e-kinerja dilakukan audit. Nah, kalau memang dirasa informasi atau istilahnya belum berjalan atau bagaimanapun bentuknya, itu nanti kita menunggu penugasan dari Pak Kepala. Itu bisa isinya kalau memang itu audit, berarti istilahnya audit dengan tujuan tertentu. Sama seperti dengan selama WFO kemarin, itu inspektorat memperoleh instruksi melalui surat edaran Sestama itu melakukan monitoring bentuknya, monitoring pengawasan pelaksanaan presensi di unit kerja masing-masing. Itu berjalan sampai dengan sekarang. Itu dilakukan seperti itu. Itu terus apalagi tadi ya, yang satu ya? Itunya reward and punishment. Kalau misalnya presensi itu kan yang pakai Sherlock itu gimana ngawasinnya tuh kan banyak tuh Bu, pegawainya Bu. Iya. Gimana kan sehari kan 3 kali tuh ininya. Ya, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kalau yang absensi 3 kali ini yang jam 7.30 kemudian jam 1 dan yang terakhir adalah jam pulang jam 16 itu edarannya kalau kita cermati sekarang kita inspektorat tidak sendiri, tetapi berkoordinasi dengan Biro SDM. Jadi nanti kita berkoordinasi dengan Biro SDM terkait dengan presensi ini. Kalau yang sebelumnya yang apa namanya, yang WFA WFO yang belum pakai Sherlock 3 kali itu hanya inspektorat saja. Tapi yang sekarang kita berkoordinasi dengan Biro SDM. Nah, kalau yang dengan Biro SDM ini kita kemarin memang sudah didiskusikan di lingkup inspektorat, kita akan berkoordinasi dengan Biro SDM, mekanismenya bagaimana dan seperti apa. Kalau yang kemarin, yang ketika inspektorat yang melakukan monitoring, itu walaupun ini saya kasih informasi, walaupun ini belum dipublish, maksudnya belum diberitahukan atau belum disampaikan kepada pimpinan, itu memang kita ada lemah di sisi presensinya itu belum seragam. Itu Mas Putu. Jadi kalau kita lihat itu masing-masing unit ciri atau mempunyai cara inspektorat, saya kasih contoh dari mulai awal ada WFA WFO kita sudah menyampaikan Sherlock dari awal. Jadi jam 7.30 kita diklik itu Sherlocknya, tapi enggak yang siang enggak, tapi langsung. Tapi setiap hari ada laporan
ada laporan disampaikan, dan tiap minggu itu dilakukan rekap, disampaikan ke TU. Itu sebelum ada kinerja kemarin kita masih seperti itu, dan sampai dengan sekarang kita sudah terbiasa dengan Sherlock dan bukti fisik apa yang dilakukan. Jadi ketika ada perintah untuk mengisi kinerja, udah nggak masalah karena kita udah kesehariannya seperti itu. Itu. Terus kemudian punishment. Kalau yang di punishment itu kemarin di Inspektorat sudah melakukan audit terkait dengan resensi yang dulu itu kan di dalam tempo setahun itu kan ada direkap. Jadi direkap, terus di waktunya ada berapa. Nah, begitu waktunya melebihi dari ketentuan, kita langsung sandingkan ke perka yang ada. Di perka di Perpusnas itu yang terkait dengan misalnya sampai dengan berapa jam dia tidak melakukan kekurangan absensi, itu ada pemotongan di penerimaan tunjangan kinerja yang sebelumnya didahului dengan berita acara pemanggilan oleh atasannya. Itu sudah pernah kita lakukan di tahun 2019 kalau nggak salah. Itu sudah ada beberapa teman yang kena dampaknya. Jadi ada berita acara dari, kan kalau berita acara pemeriksaan untuk terkait pegawai itu langsung oleh atasannya, jadi bukan dari Inspektorat, dari atasannya, kemudian disampaikan ke Inspektorat. Jadi siapa-siapa yang melakukan pelanggaran, dan endingnya adalah di pemotongan di penerimaan tukin. Itu yang di sisi sanksinya. Kalau dari sisi rewardnya itu Perpustakaan Nasional juga sudah mulai kemarin, yang kalau nggak salah bulan April, itu sudah mulai ada penilaian terhadap staf di masing-masing unit kerja yang diajukan kepada Perpustakaan Nasional untuk diberikan reward. Nah, rewardnya kemarin itu kebetulan saya juga dapat, jadi itu ada piagam penghargaan dan juga ada apalah itu bentuknya yang hadiah. Tapi itu bukan karena dari kita lihat dari sisi hadiahnya, tetapi paling tidak kita sudah lakukan reward dan punishment sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB. Itu Mas Putu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Wahyu atas informasinya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Izin bertanya Bu. Dari Mbak Nadia. Saya Nadia, iya Bu. Mbak Nadia dari mana? Dari Biro PK Bu, Monef, Pemantauan dan Evaluasi Program Kinerja dan Anggaran. Oh, di bawahnya Pak Tubu ya? Iya benar Ibu. Yang mau saya tanyakan adalah apakah Inspektorat melakukan pendampingan untuk membuat SKP, khususnya SKP untuk fungsional tertentu ya Bu. Dan sekarang saat ini saya ditempatkan di Monef, namun kalau dilihat dari butir-butir kegiatan untuk klaim angka kredit itu kebanyakan kegiatan di PPDA sesuai dengan SK, tapi sekarang saya ditempatkan di Monef. Dan kemudian bagaimana supaya kita bikin SKP tapi tidak tumpang tindih dengan yang lain gitu Bu. Kemarin itu saya sempat diminta untuk melakukan review dan analisis untuk RKK tahun 2022. Kemudian saya tanyakan ke bagian PPDA, namun mereka bilang itu adalah tugasnya Inspektorat. Jadi itu bagaimana ya Ibu ya? Itu saja Bu, terima kasih. Ya. Gini Mbak Nadia, SKP itu yang membuat itu ada di lingkup eselon 2-nya. Jadi begini. Jadi itu kan ada awalnya kan dari Renstra Mbak. Dari Renstra di situ ada indikator kinerja utama. Nah, itu masing-masing unit pusat itu membuat. Nah, apa yang dilakukan oleh eselon 2-nya itu nanti di breakdown ke bawah ke koordinator. Nah, oleh koordinator kalau di tempat kami
kebetulan tidak ada subkor, langsung di breakdown ke masing-masing auditor yang di bawah saya. Nah, kalau yang pendampingan SKP itu kita tidak melakukan pendampingan SKP dalam artian pengisian dari SKP, karena SKP ini yang punya dan yang tahu persis itu adalah di masing-masing unit kerja. Nah, yang diinstruksikan ke inspektorat itu reviewnya, Mbak. Jadi bukan pendampingan penyusunan SKP, itu bukan, tetapi reviewnya. Nah, kalau reviewnya nantinya itu infonya akan ke kita, tapi ke kita itu uraian tugasnya, jadi bukan SKP-nya. Kalau yang dari SKP, sekali lagi, di masing-masing unit kerja, diturunkan ke koordinatornya, kemudian subkor dan yang di bawahnya, anggotanya. Nah, yang tahu persis ini adalah masing-masing unit kerja. Itu, Mbak. Jadi bukan kita melakukan pendampingan, ini loh, istilahnya SKP-mu itu tidak. Jadi yang tahu persis sampai dengan indikator kinerja utamanya itu unit kerja terkait. Kalaupun ada indikator kinerja tambahan itu juga yang tahu juga yang pusat. Jadi kemarin instruksi dari Pak Kepala itu kita mereview yang uraian tugas. Mereviewnya aja juga karena sudah dilakukan review secara berjenjang di lingkup istilahnya di unit kerja terkait ya. Kita tinggal melihat urutannya saja. Oh, berarti dari anggota sudah diangkat ke subkor, kemudian sudah direview juga ke koordinator, terakhir ke eselon 2-nya. Gitu, Mbak. Ya, Ibu. Masing-masing unit kerja ini yang dimaksud tingkat biro eselon 2. atau eselon 2 ya, Bu? Dua-dua. Terus kemudian kalau untuk supaya tidak tumpang tindih, itu berarti memang bagaimana seorang eselon 2 itu bisa membreakdown ke bawahnya tugas-tugasnya apa saja itu di sana, Mbak. Jadi jangan sampai nanti Mbak Nadia sama dengan persis dengan misalnya dari tadi yang Pak Asar ya, yang dari Biro PK sama persis, itu mesti ada pembedanya nanti di situ. Kalau memang pekerjaannya sama, mungkin objeknya yang berbeda gitu. Kalau di kami nih misalnya Mbak, Pokja 1 itu megang misalnya pusat analisis dan Biro PK. Nah, ketika si auditor muda memegang Biro PK dan pusat analisis itu tidak sama persis yang dilakukan, karena ketika dia berangkat dia sebagai ketua tim, yang satu sebagai auditor terampilnya gitu. Jadi ada beda. Di situ, Mbak. Bisa diiniin ke eselon 2-nya. Gitu ya, Mbak Nadia. Iya, Bu. Terima kasih. Sudah jam 12.30 ya. Tadi Pak siapa yang dari PPKM ya? Teman-teman tahu nggak? Baik Ibu, Oh iya. sudah menunjukkan jam 12.30, mungkin sudah berakhir Bu ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya, Bu. Tadi Baik, maaf Bu. Pak, nggak saya kembalikan waktunya tapi langsung diskusi Bapak. Iya nggak apa-apa Bu, ya mungkin sudah berakhir Bu ya kegiatannya Bu. Ya. Ya makasih Bu. Ya. Berarti saya bisa izin live? Ya silakan Bu, silakan Ya, Bu. terima kasih kepada termasuk teman-teman semua peserta peserta. Lasar. Sampai ketemu lagi nanti perpustakaan. Ya. Ya Bu, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya Bu. Ya Bu. Tetap sehat dan semangat.